Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Rita Malisa, Bapak dan Ibu Guru, karyawan SMA Negeri 2 Nganjuk, serta anak-anakku semuanya yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahla wa sahlan bi syahri Ramadan. Mari senantiasa memperkuat kerinduan dan kecintaan terhadap bulan Ramadan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih menjumpai, masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Rini akan memberikan materi terkait dengan materi haid, yang dimana dalam pembelajaran ini tidak ada atau tidak tersampaikan di dalam kelas. Oleh sebab itu, materi haid ini tidak diperuntukkan hanya untuk siswa putri saja, namun siswa putra juga hukumnya wajib mempelajari terkait dengan ilmu Risalatul Mahid ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan haid itu? Pengertian daripada haid adalah darah yang keluar melalui farji seorang perempuan setelah umur 9 tahun dalam keadaan sehat dan tidak setelah melahirkan, dan darah yang keluar tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam dan juga tidak melebihi 15 hari. Jadi artinya darah haid ini adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan bukan karena sakit ataupun bukan karena suatu penyakit. Biasanya darah keluar haid, darah yang keluar dari farji seorang perempuan ini dimulai ataupun di usia anak perempuan berumur 9 tahun ataupun lebih. Macam-macam darah itu ada 3, ada darah haid, ada darah istihadah, dan darah nifas. Lalu apa yang dimaksud darah istihadah itu? Darah istihadah itu darah yang keluar dari farji perempuan karena yang bukan termasuk darah haid dan darah nifas. Artinya darah istihadah ini adalah darah penyakit. Kalau darah nifas ini adalah darah yang dikeluarkan dari farji seorang perempuan setelah melahirkan. Bedanya antara darah haid, darah nifas, dan darah istihadah itu, kalau darah haid paling sedikit keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam, dan paling banyak adalah 15 hari menurut Imam Syafi'i. Tetapi pada umumnya perempuan di Indonesia itu pada umumnya mengeluarkan darah haid sebanyak 7-8 hari. Sedangkan darah nifas itu darah yang dikeluarkan setelah seorang wanita
melahirkan. Pada umumnya darah nifas itu keluar sebanyak 40 hari dan paling banyak 60 hari. Sedangkan darah istihadah itu keluar setelah darah haid. Berarti kalau tadi darah haid tadi paling banyak 15 hari, jikalau ada seorang wanita yang keluarnya melebihi dari batas 15 hari dari darah haid, maka selebihnya dihukumi darah istihadah yang dinamakan adalah darah penyakit tadi. Terus berikutnya adalah hukum mempelajari daripada darah haid, nifas, dan istihadah. Jika seorang wanita sudah mempunyai suami dan suaminya mengerti hukum haid, nifas, dan istihadah, maka suaminya wajib mengajarkan. Namun, jika suaminya juga tidak mengerti, maka wanita tersebut wajib pergi belajar kepada orang yang mengerti dan suaminya haram mencegahnya. Atau suaminya yang pergi belajar dan kemudian ia mengajarkan kepada istrinya. Jadi bahwa hukum daripada mempelajari haid ini wajib bagi setiap wanita yang sudah balik dan tentunya wajib juga bagi seorang laki-laki. Toh nanti pada akhirnya kita semua baik laki-laki maupun perempuan nanti, terutama nanti yang perempuan calon ibu untuk anak-anaknya dan yang laki-laki juga calon suami untuk istri dan anak-anaknya, maka seorang laki-laki juga wajib menimba ilmu terkait dengan ilmu haid tersebut. Selanjutnya terkait dengan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang haid yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya bahwa mereka bertanya kepada tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di mana bahwa salah satu yang diharamkan ketika seorang wanita itu haid, nifas adalah selain bersetubuh yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 juga sholat. Selain sholat juga yang diharamkan sujud syukur, sujud tilawah dalam surat As-Sajdah ayat 14, tawaf, puasa, tapi puasa wajib mengqadha untuk puasa Ramadan. Iktikaf, masuk masjid kalau khawatir nanti mengotori, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, menulis Al-Quran, mendatangi orang sakaratul maut, dijatuhi talak, dan masih banyak lagi. Itu diantaranya yang diharamkan ketika seseorang haid dan nifas. Tanda-tanda seorang perempuan dikatakan balik, yang pertama adalah mengeluarkan mani setelah umur 9 tahun. Mengeluarkan mani atau haid setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit 16 hari. Yang kedua adalah umur 15 tahun. Apabila setelah umur 9 tahun tidak mengeluarkan mani atau tidak haid. Jadi artinya
apabila ada seorang perempuan yang sudah memasuki umur 15 tahun tetapi belum mengeluarkan darah haid, seorang tersebut juga sudah dihukumi baligh atau sudah dikatakan mengeluarkan darah haid. Sedangkan tanda-tanda baligh bagi seorang laki-laki yang pertama adalah mengeluarkan mani setelah 9 tahun tepat. Biasanya ditandai dengan mimpi basah. Tentunya anak-anak laki-laki sudah semua kan sudah kelas 10 dan sudah kelas 11, kelas 12, usianya sudah lebih dari 9 tahun, insya Allah semuanya sudah pernah mengalami mimpi basah. Terus yang kedua, umur 15 tahun apabila tidak mengeluarkan mani setelah umur 9 tahun. Yang dimaksud dengan tahun di sini adalah perhitungan hijaiyah atau komariah, tidak dengan hitungan tahun Masehi. Sedangkan warna darah, anak-anak tentunya nanti ketika haid dilihat darahnya. Darah itu ada 5 macamnya, yaitu ada 5 macam warna darah. Yang pertama berwarna hitam, merah, abu-abu itu antara merah dan kuning, kuning dan keruh. Sedangkan sifatnya darah itu ada yang kental, berbau, kental juga berbau, tidak kental dan tidak berbau. Orang yang haid atau nifas diperbolehkan membaca Al-Quran untuk menjaga hafalannya agar tidak lupa, tetapi dengan niat untuk berzikir, berdoa, atau membaca dalam hati, berbisik dengan lisan tanpa didengarkan oleh dirinya, tanpa didengar oleh dirinya sendiri atau mencari barokah. Terus yang selanjutnya adalah cara mandi haid dan nifas. Cara mandi haid dan nifas itu yang pertama niat untuk menghilangkan hadas nifas atau haid, hadas besar, dan niat itu bersamaan dengan permulaan membasuh anggota badan. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu guslal lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kalau nanti haid diganti minal haiti atau minal nifasi. Terus selanjutnya membasuh seluruh badan tanpa terkecuali dengan mengalirkan air, tidak terkecuali bagian farji wanita yang tidak nampak kecuali dengan duduk jongkok dan masrubah, jadi tempat menutupnya lubang dubur. Jadi selain air, niat bersama dengan mengalirkan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga termasuk dubur itu juga harus kena air yang mengalir. Sedangkan bagaimana cara menghodok sholat ketika keluar dan berhentinya darah? Apabila darah keluar pada waktu sholat, maka batas waktu diwajibkan sholat apabila jarak antara masuknya waktu sholat dan keluarnya darah haid cukup atau muat untuk mengerjakan sholat sekaligus untuk bersuci. Yang kedua, apabila berhentinya darah pada akhir waktu sholat, maka batasannya adalah waktu yang tersisa untuk mengerjakan takbiratul ihram. Jika waktunya cukup, maka sholatnya wajib dikerjakan ditambah sholat yang sebelumnya apabila sholat itu sah untuk dijama'. Lah tentunya terkait dengan haid ini yang setiap bulannya itu seorang perempuan yang sehat pasti mengeluarkan darah haid ini, kita harus lebih berhati-hati dalam menghodok sholatnya. Dan saya ingatkan lagi, mumpung ini masih bulan sebelum bulan Ramadan, masih ada waktu untuk menghodok puasa. Anak-anak perempuan, anak-anak putri, ayo dihodok puasanya agar kita nanti betul-betul dalam melaksanakan ibadah puasa
ibadahnya lebih khusyuk, tentunya seperti itu. Terkait wajibnya untuk mempelajari haid ini, harus betul-betul kita mampu memahami terkait haid ini. Tentunya terkait dengan cara mandi, haid dan nifas tadi, insya Allah Bu Rini juga sering menyampaikan di kelas, sedikit banyak sudah saya berikan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan dari Bu Rini di lain hari, di waktu silahkan untuk menghubungi. Kita siap untuk sharing bersama terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kita dapat bisa mengambil hikmah ilmu manfaatnya. Tentunya di bulan Ramadan ini kita lebih banyak bersyukur dengan kondisi yang berbeda seperti ini. Dengan adanya wabah COVID, anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar, untuk beribadah di rumah, stay at home. Ingat bahwa di hadis juga disampaikan bahwa an-nadhafatul minal iman. Kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.